Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Permadani dengan NPM 20010720002 dari kelas Tadris IPSB Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Central Processing Unit atau CPU yang terdiri dari pengertian CPU, sejarah, bagian-bagian CPU, fungsi CPU, jenis-jenis hingga komponen yang menunjang CPU. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada pengertian CPU. Sebuah Central Processing Unit atau CPU yang juga disebut sebagai unit prosesor sentral adalah perangkat keras dalam komputer yang melakukan instruksi dari program komputer dengan melakukan aritmetikal, logis, dan operasi input atau output dasar dari sistem. Istilah ini telah digunakan dalam industri komputer setidaknya sejak awal 1960-an. Bentuk, desain, dan implementasi dari CPU telah berubah selama sejarah mereka, tetapi operasi dasar mereka tetap sama. Selanjutnya ada sejarah CPU. CPU generasi pertama pada tahun 1940-an masih berupa sekumpulan tabung kedap udara yang biasa ditemukan di televisi model yang sangat kuno sekali. Setiap CPU membutuhkan ribuan botol dan daya tahannya hanya beberapa jam saja. Kemudian ia boros tegangan listrik dan perangkat pendinginnya pun berukuran besar. Komputer generasi yang pertama kali menggunakan CPU model ini adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dikembangkan oleh J.P. Eckert dan J.W. Mauchly di Amerika Serikat. Next ada bagian-bagian CPU. Yang pertama ada Control Unit atau CU, merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU, Arithmetic Logical Unit di dalam CPU. Yang kedua ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU merupakan bagian pengolah bilangan biner dari sebuah prosesor. ALU ini bertugas melakukan operasi-operasi aritmatika dan logika sesuai instruksi yang diberikan. Yang terakhir ada register, merupakan perangkat memori sementara yang menyimpan data. Register membantu CPU dalam melaksanakan instruksi. Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang berisi data informasi yang sering dibutuhkan ketika sebuah program sedang berjalan. Selanjutnya ada fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi dari CPU adalah melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, maupun mouse. Berikut ada jenis-jenis CPU. Dari beberapa produsen prosesor, hanya ada dua nama yang menguasai pasar, yaitu jenis-jenis prosesor Intel dan AMD Advanced Micro Device. Seperti perhatikan gambarnya. Di situ ada contoh CPU jenis AMD dan Intel. Next, berikut ada beberapa komponen yang menunjang CPU. Yang pertama ada motherboard atau miniboard, digunakan sebagai tempat dudukan beberapa peralatan pada CPU seperti memori RAM, prosesor, and fan. Yang kedua ada CMOS, digunakan untuk menyimpan konfigurasi BIOS terutama untuk mengeset waktu. Yang ketiga ada BIOS, Basic Input atau Output System, sebagai jembatan yang menghubungkan antara software dengan hardware. Yang keempat ada Video Graphics Array atau VGA yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari hasil olahan CPU ke monitor. Yang terakhir ada Socket Processor yang digunakan untuk menghubungkan prosesor yang kompatibel. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.